Sementara itu Yudis menghabiskan sore dengan merenung di teras. Berbatang puntung rokok di asbak menemaninya, menghabiskan waktu dengan pikirannya yang sangat kalut. Rasanya masih tak bisa percaya dengan kejadian yang baru saja ia alami. Juga dengan penuturan istri dan lainnya bahwa ibunya menjadi pocong. Kok lesu mas? Roso muncul dari arah rumahnya di belakang. Ia membawa sepiring beton atau biji nangka rebus, kudapan kegemaran mereka saat kecil. Aku mikirin ibu, Ros. Yudis menghembus asap putih panjang. Ia memandang Roso, orang yang paling dekat dengannya dan keluarganya sejak mereka kecil. Apa dosa ibu sebenarnya? Kok bisa ya ibu jadi... Shh, gak boleh mikir gitu mas. Roso memakan beberapa butir beton. Ia nampak kalem dengan kabar yang beredar. Sampean kan paling tahu ibu kayak gimana orangnya. Dan aku yang selama ini bareng ibu berani sumpah bahwa Bu Retno orangnya ndak pernah jahatin orang lain. Tapi orang-orang ndak lihat loh. Yudis mematikan puntung rokoknya di asbak. Ia memijit kepalanya karena terlalu banyak pikiran. Bahkan ayah juga diganggu sok. Ini malah barusan cucunya sendiri disembunyikan. Roso tak menjawab. Ia menatap Yudis tajam. Beberapa lama keduanya duduk dalam diam. Hanya angin sore dan suara anak-anak bermain bola di kejauhan yang memecah sepi. Makanya mas, kita terus kirim doa buat Bu Retno. Roso membuka suara. Nanti malam kan pengajian keempat buat ibu. Doakan yang baik, siapa tahu ibu bisa tenang. Yudis mengangguk. Ia mengisap rokoknya dalam. Ia bersyukur bahwa ia masih memiliki orang sebaik Roso, sahabat masa kecil yang sudah seperti saudaranya sendiri. Di sisi lain, Yudis berada di pojok dengan ponsel menempel di telinganya. Ia tengah menerima panggilan dari atasannya yang marah besar mengenai kinerja Yudis. Rekan-rekannya sampai harus mengambil ekstra jam kerja untuk membackup data pekerjaan Yudis. Yudis hanya bisa meminta maaf berkali-kali. Sementara beberapa orang di dalam rumah tengah melakukan acara kirim doa. Pengajian di hari keempat juga berjalan lancar. Namun karena berita mengenai penampakan Bu Retno yang beredar, hanya sedikit orang yang mau hadir. Mereka lebih memilih berada di rumahnya masing-masing. Setelah petang, desa Pekopenan serasa desa mati. Jalan begitu lengang dan rumah-rumah sudah menutup pintu. Jam 9 malam, Yudis melakukan packing semua barang-barang, sementara Naya berbaring di ranjang sambil menidurkan Amar. Besok pagi mereka akan kembali ke Surabaya. Pergi dari semua ini. Yudis telah menyelesaikan packing semua barangnya ketika awan hitam mulai menggelayut. Bintang-bintang dan bulan yang tadinya terlihat bertebaran, kini telah bersembunyi di balik awan. Yudis berjalan ke teras dengan sebatang rokok terselip di bibir. Ia memandang sekitar, menyapu semua hal di sini yang seharusnya menjadi nostalgia indah masa kecilnya, tapi justru kini menjadi mimpi buruk. Sangat-sangat buruk baginya. Perlahan rintik hujan turun membasahi seluruh pekarangan. Aroma tanah kering yang bercampur dengan air menyeruak, memenuhi area sekitar. Gak istirahat mas. Naya keluar dengan secangkir kopi panas di tangan. Ia baru saja merebus air panas untuk termos Amar, sekalian membuat kopi untuk suaminya. Besok pagi kita balik ke Surabaya loh. Taruh aja di situ. Yudis memandangi air yang berjatuhan dari atap teras. Ia sedang tak terlalu ingin bicara dengan siapapun. Naya tersenyum. Ia meletakkan cangkir kopi di atas meja. Mas Yudis, kamu cetas! Bersamaan dengan cahaya kilat yang menyambar wilayah desa Pekopenan sekilas, tiba-tiba semua lampu di rumah padam. Kegelapan menyelimuti seluruh tempat itu. Aduh, mati listrik ya? Seru Naya setengah panik. Yudis menoleh ke arah rumah Roso. Listriknya menyala. Enggak, cuman rumah ini doang. Yudis bergegas menuju motor Suprafit di samping teras. Kuncinya masih menancap. Ia membuka jok dan mengambil mantel kelelawar dan sebuah senter kecil. Aku mau cek skring dulu, Nay. Ujar Yudis menyalakan senter. Naya yang berada di dekat meja teras hanya mengangguk.
Yudis menutupi dirinya dengan mantel dan berjalan menuju tempat sekring yang berada di samping rumah. Asu, Yudis mengumpat pelan. Beberapa kali ia mencoba menaikkan tuas sekring, tapi listrik tak mau menyala. Mungkin ada korsleting atau kabel yang terkelupas. Masalah klise untuk rumah kuno. Namanya saja rumah dari zaman Belanda. Ia akan mengeceknya besok pagi. Tidak saat ini. Di malam hari dengan hujan berangin seperti ini. Sambil menutup kepala, ia setengah berlari menembus derasnya air menuju rumah. Angin yang bertiup menggoyangkan dedaunan pohon rambutan tua di halaman depan. Begitu sampai di teras, Yudis melepas mantelnya dan meletakkannya begitu saja di meja. Ia mengibas-ngibaskan bajunya yang agak basah, lalu melangkah masuk ke rumah. "Nay," Yudis memanggil istrinya. Ia menyorotkan senter ke sekeliling Naya. "Naya," tak ada jawaban. Yudis berjalan perlahan. Ia berjalan pelan agar tak terpleset oleh tetes air dari celananya. Ruangan itu gelap total. Ia memeriksa dapur dan ruang makan, tapi tak ada siapa-siapa. Kemana istrinya? "Oe!" Suara tangis memecah membuat Yudis tersentak. Itu suara tangis Amar. Dengan bergegas, Yudis melewati ruang tamu menuju kamar. Begitu berbelok dari ruang tamu, senternya menyorot sesosok perempuan berambut panjang yang berdiri tak jauh darinya. Asu, sekali lagi ia mengumpat, bikin kaget aja. Naya tengah berdiri di depan pintu kamar. Ia nampak mematung menatap ke arah dalam. Suara tangis Amar masih saja terdengar. "Kamu kenapa? Hei!" Yudis mendekat penuh keheranan dengan tingkah istrinya. "Amar nangis tuh." Naya menoleh ke arah Yudis. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Tangannya terangkat pelan. Gemetaran menunjuk ke dalam. Amar menangis makin kencang. "Apa sih?" tanya Yudis tengah sebal. Ia mempercepat langkahnya menuju kamar. Begitu sampai di pintu, sorot senternya menerangi ruangan itu. Yudis membelalakan mata, nafasnya tercekat. Dilihatnya Amar tengah menangis di tengah ranjang. Kakinya menendang-nendang boneka monyetnya di sudut ranjang. Berdiri sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya terbungkus kain. Kain berwarna putih yang nampak kotor oleh tanah lumpur. Kain di bagian wajahnya sedikit terbuka, dengan rambut putih panjang yang sedikit menjuntai. Nampak kapas kecil masih menempel di lubang hidungnya. Makhluk itu berdiri dengan kepala yang bergoyang pelan. Ikatan di kepalanya berayun seirama dengan gerakannya. Ia bernyanyi parau untuk Amar yang tengah menangis. Nyanyian yang sangat dikenal Yudis. Tak lelo, lelo leku. Senter di tangan Yudis terjatuh ke lantai. Ia menatap lekat sosok berkain putih itu. Bibirnya bergetar seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tak ingin percaya sebab sosok itu sangat dikenalnya. "Ibu!" Sosok Bu Retno menoleh ke arah Yudis. Ia menyeringai lebar dengan gigi hitam berlendir. Lalu jendela di belakang Bu Retno menjeblak terbuka lebar. Sosok itu melompat setengah melayang, melesat keluar dari jendela, meninggalkan bau bangkai yang busuk memenuhi kamar. Suara cekikikan terdengar selama beberapa saat. Naya bergegas menuju ranjang dan memeluk Amar yang menangis. Ia beristighfar berkali-kali sambil menggendong bayinya. Yudis hanya bisa berdiri terpaku, bukan karena rasa takut, tapi karena rasa sedih yang teramat. Apa salah ibu ya Tuhan? Kenapa ibu jadi seperti itu? "Roso, aku minta tolong malam ini kita nginep di sini ya," seloroh Yudis ketika Roso baru membuka pintu. "Kenapa ini? Malam-malam?" Roso nampak sangat kaget saat melihat Naya, Amar dan Yudis berada di depan pintu rumahnya. Ia melihat ke arah rumah utama. "Loh, di sana mati listrik." Yudis mencengkeram lengan baju Roso. "Ibu, Ros, aku lihat ibu. Aku lihat dengan mataku sendiri." Roso menoleh ke arah Naya. Nampak jelas rasa ketakutan di wajahnya. "Ini serius." Oke. Roso mempersilahkan semua masuk ke ruang utama. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum untuk Yudis dan Naya. "Cuk!" Yudis menghempas dirinya di sandaran kursi ruang tamu. Ia nampak sangat lelah. Kejadian hari ini terlalu berat untuk ditelan. Masalah pekerjaan, bayinya hilang, dan baru saja ia dihantui oleh ibunya sendiri. Naya hanya diam,
memeluk Amar yang mulai tenang dalam gendongannya. Rosso meletakkan termos berisi air dan gelas di meja. Kemudian ia kembali ke arah dalam. "Mau kemana?" Yudis menenggak air yang disediakan. "Kamarnya aku beresin dulu dikit biar rapi," ujar Rosso singkat, menunjuk Naya dan Amar. "Biar si kecil sama ibunya tidurnya enak." "Gak usah mas, aku sama Mas Yudis tidur di sini aja." Naya menolak dengan halus. Sudah cukup merepotkan ia menginap di rumah orang, terlebih membuat si pemilik rumah membersihkan kamar. "Nggak apa mbak, cuman beresin dikit. Kasihan loh Amar tidur di ruang tamu." Rosso membuat tanda oke dengan jarinya. Beberapa lama kemudian Naya berjalan masuk ke dalam kamar. Ia membaringkan Amar di ranjang Rosso. Naya berdiam beberapa lama untuk menenangkan diri. Ia mengamati keadaan di sekitarnya. Kamar Rosso tergolong rapi dan bersih untuk ukuran seorang laki-laki yang hidup sendiri. Tak terlalu banyak barang di dalam, hanya beberapa baju dan jaket yang menggantung di balik pintu. Naya melihat sebuah figura foto kecil di meja. Ia sangat mengenali foto itu. Foto bertiga Rosso, Yudis dan dirinya yang tengah tertawa lepas saat sesi foto bebas di acara pernikahannya. Ia juga melihat beberapa foto Rosso dan Yudis saat masih kecil hingga SMA, tersimpan rapi di bawah kaca meja. Naya tersenyum. Beruntungnya Yudis memiliki orang seperti Rosso, sahabat sejak kecil yang sudah lebih seperti saudara. Malam ini sepertinya Naya bisa tidur dengan tenang. Kokok ayam terdengar bersautan di luar rumah. Langit masih berwarna ungu gelap. Matahari belum terlihat terbit. Hawa yang terasa dingin membuat Rosso dan Yudis tertidur nyenyak di sofa ruang tamu bergelung dalam sarung. Yudis bergumam tak jelas. Ia bergelung makin dalam ketika seseorang menggoyangkan badannya. "Mas?" Suara Naya terdengar gemetaran. "Apa Nay?" Yudis menjawab malas. Semalam ia tak banyak beristirahat karena berjaga bersama Rosso. "Amar." Naya masih berusaha membangunkan Yudis. "Amar panas tinggi." Yudis memaksakan diri membuka mata. Ia berjalan sambil menguap lebar. Tangannya menggaruk kepala. Matanya terasa berat. Yudis berjalan setengah sadar menuju kamar dengan Naya berada di depannya. Amar berbaring tenang di atas ranjang. Bedongnya sudah dibuka. Dahi dan badannya penuh dengan keringat. "Coba." Naya menarik tangan Yudis dan menyentuhkannya ke dahi Amar. "Panas sekali." Yudis seakan tersadar sepenuhnya. Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh beberapa bagian lain tubuh Amar. "Panas. Ayo kita bawa Amar ke puskesmas," Naya mengusulkan. Yudis memandangi anaknya yang diam tak bergerak. Ia kembali menyentuh badan Amar, hanya untuk memastikan. Tanpa sengaja, ia menyingkap sedikit baju Amar. Yudis melihat sesuatu. Ia membuka baju Amar. "Naya," ujar Yudis datar. "Ini puskesmas gak bisa nangani. Kita juga gak bisa balik ke Surabaya hari ini." Di sisi lain, Mas Irham mengusap wajahnya, bingung, heran, dan sedikit merinding dengan apa yang dilihatnya. Amar masih terbaring tak bergerak. Badannya panas penuh keringat, dan di tubuhnya, dari dada hingga kaki, terdapat bekas tangan berwarna merah darah, seperti tangan manusia, tapi dengan jari yang kurus dan sangat panjang, sama seperti tangan yang mencapik kain bedong Amar. "Ini?" Mas Irham tidak tahu harus berkata apa. "Semalam kita lihat ibu, Mas," Yudis memberitahu. "Ibu ada di dekat Amar, berdiri di dekat anak ini." Naya hanya bisa diam, menatap bingung kondisi kamar yang tak sadar. Ia duduk di samping ranjang, mengompres dahi anaknya. Mas Irham menarik Yudis menjauh dari Naya. Ia membawa Yudis keluar dari kamar. Ia tak ingin Naya mendengar apa yang akan ia katakan. Rosso berjalan mengikuti mereka. "Mungkin Amar dibawa oleh ibunya sampean," bisik Mas Irham. "Dibawa gimana? Amar masih di sini." Rosso menunjuk Amar yang berada di dalam kamarnya bersama Naya. "Bukan fisiknya," Mas Irham menggeleng, "tapi sukmanya." "Maksudnya?" "Jiwa anaknya sampean dibawa ke alam goib, Mas." Mas Irham mencoba menjelaskan lebih detail. Ia kembali menoleh ke arah kamar, seakan tak ingin pembicaraannya didengar. "Kalau sudah sampai kayak gini, anaknya sampean dalam bahaya, Mas. Kalau ndak segera ditolong, bisa ndak balik sukmanya." Dengan kata lain, Yudis tak melanjutkan kalimatnya. Ia sungguh tak ingin mengucapkan satu kata itu. Mas Irham mengangguk pelan.
Terus aku harus gimana, Mas? Yudis memelas. Sudah cukup duka saat ia kehilangan ibu. Jangan sampai ia kehilangan Amar juga. Aku coba hubungi dosenku di kampus dulu, Mas. Dosenku paling paham yang urusan begini. Mas Irham berjalan keluar. Ia nampak menekan tombol nomor di ponsel dan menelpon seseorang. Bersamaan dengan itu, ponsel Yudis berbunyi. Sebuah pesan SMS masuk dari rekannya kantor. Cok, Nadia bos ngamuk-ngamuk iki, kerjaannya kehambat banget Yudis mengusap wajahnya, kebingungan. Ia tahu ia sudah terlalu lama tidak masuk kantor. Banyak pekerjaan yang terbengkalai. Namun di sini ada yang juga tak bisa ditinggal. Nyawa anaknya dalam bahaya. Yudis menyandarkan kepala ke tiang di teras. Ia benar-benar lelah. Ada apa sebenarnya? Kenapa ibunya harus menjadi seperti itu? Kenapa anaknya harus mengalami seperti ini? Roso mendekat memicit pundak Yudis. Sing sabar, Mas. Mas Irham berkata, kata dosenku lebih baik diadakan acara ngaji, Mas. Ujar Mas Irham yang selesai dengan panggilan teleponnya. Bukannya tiap malam kita sudah ngadain acara ngaji. Roso masih memijiti pundak Yudis. Niatnya beda, Mas. Ini kita ngaji buat Amar. Mas Irham membaca pesan SMS dari dosennya. Ia memicingkan mata membaca pesan tersebut. Ini dosenku ngasih mana-mana saja surah yang dibaca buat nanti malam. Gak bisa sekarang aja, Mas. Yudis beranjak dari tempatnya. Ia tak bisa menunggu karena ini menyangkut nyawa anaknya. Saya harus ngajar. Mas Irham memandangi jam tangannya. Tapi kan besok hari Minggu. Jadi saya nanti ajak rekan guru madrasah untuk berdoa juga. Lah terus saya harus gimana ini sekarang? Sampean sabar dulu, Mas Yudis. Malam jam 9. Suasana di rumah almarhumah Bu Retno nampak sedikit lebih ramai daripada biasanya. Mas Irham dan beberapa guru madrasah sudah bersiap di ruang utama. Kopi, teh panas, dan beberapa cemilan sudah tersedia untuk menemani mereka melakukan doa bersama. Beberapa warga desa seperti Ipung, Pak Taufik, dan Nasrul juga terlihat berada di ruangan. Naya memakai mukena bersandar di tembok, dengan Amar terbaring tak bergerak di pangkuannya. Roso dan Yudis berada di sebelah Naya. Semua orang di rumah itu berkumpul di ruang utama. Baiklah bapak-bapak, Mas Irham membuka suara. Ia memandang serius ke arah semuanya. Sebelum pembacaan doa dimulai, saya minta semua sudah mensucikan diri. Semua yang ada di ruangan itu mengangguk. Lalu dengan ucapan bismillah, Mas Irham mengawali acara. Mereka memulainya dengan pembacaan puji-pujian kepada Kanjeng Nabi. Semua orang di situ nampak khusyuk mengikuti panduan dari Mas Irham. Di luar, awan hujan mulai menutupi langit. Rintik-rintik air mulai berjatuhan, membuat suara gemericik di atap. Angin berembus sehingga tetesan air membasahi sedikit bagian teras. Suasana menjadi sedikit lebih dingin. Semua orang di rumah mulai membaca 3 surah utama perlindungan diri, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Mereka membaca surat itu berulang-ulang. Nasrul dan beberapa guru madrasah mendengar sesuatu. Namun mereka masih terus membaca surah itu dengan panduan dari Mas Irham. Di antara suara hujan dan bacaan, suara asing itu terdengar lagi. Seperti ada yang sedang melompat-lompat di lantai 2. Lompatan yang pelan namun berat, sehingga membuat suara keras. Padahal tak ada siapapun di sana. Beberapa orang nampak tidak fokus. Beberapa kali mereka menengok ke arah lantai 2 karena penasaran. Naya memejamkan mata karena khawatir. Satu tangannya meremas tangan Yudis di sebelahnya. Pembacaan doa terus berlanjut. Guru-guru madrasah semakin khusyuk dalam membaca. Warga yang hadir nampak sedikit bersyukur karena suara di lantai 2 sudah berhenti. Sesekali mereka menyisip kopi yang tersedia. Hujan turun semakin deras dengan sesekali bertiup angin kencang. Mas Irham masih terus membaca doa bersama guru yang lain. Yudis hanya bisa mengamini semua pembacaan surah-surah yang dipilihkan oleh dosen Mas Irham. Roso lebih banyak diam, mengamati keadaan. Prang! Terdengar suara kaca pecah dari lantai 2. Beberapa orang yang hadir dibuat kaget karenanya. Lalu muncul suara seperti pintu atau daun jendela yang ditutup buka secara kasar. Yudis, Roso, dan Naya berpandangan. Mungkin lebih baik kita lihat. Yudis berbisik ke arah Roso. Ia hendak beranjak ketika tangan Mas Irham terangkat, membuat isyarat diam di tempat. Mas Irham masih tak berhenti membaca. Yudis mengangguk.
ia kembali duduk bersama yang lain. Mereka semua lanjut membaca seakan tak terjadi apa-apa. Jujur saja Mas Irham sendiri pun juga sebenarnya ada perasaan takut. Beberapa kali ia melirik ke arah lantai 2, teringat dengan pertemuannya dengan sosok itu saat ronda kapan lalu. Suara tangis lirih terdengar dari lantai 2. Suara tangis lirih yang melengking membuat siapapun merinding. Pembacaan doa menjadi serasa sedikit mencekam. Hujan deras menemani mereka dengan angin yang membuat pepohonan berderak. Namun semuanya berusaha sebisanya untuk tidak menggubris suara itu. Saat itu mereka tengah membaca Al-Baqarah. Bacaan surah yang panjang membuat Taufik sedikit merasa bosan. Ia menguap beberapa kali tanpa sengaja melirik ke arah tangga. Mati kowe. Tiba-tiba Pak Taufik berseru pelan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kenapa? Tanya seorang guru madrasah. Badan Pak Taufik tak bergerak. Hanya jarinya yang sembunyi-sembunyi menunjuk ke lantai 2. Lantai 2 nampak gelap karena lampu tak menyala. Dan pandangan ke lantai 2 sebagian tertutup plafon. Namun guru itu bisa melihat sesuatu di ujung tangga. Bagian kaki sosok yang terbungkus kain kafan. Sosok itu tak bergerak, berdiri diam, seakan memperhatikan apa yang mereka kerjakan di bawah. Mas Irham, gimana ini? Bisik Pak Taufik dengan panik. Ya Allah, astagfirullah. Warga yang lain memejamkan matanya, mengucap istighfar berkali-kali. Beberapa orang-orang yang duduk di dekat tangga berhambur, menjauh, dan duduk berdesakan berkumpul dengan yang lain. Jika dari tadi hanya terdengar suara-suara aneh, kini mereka bisa melihat jelas sosok tersebut. Mereka bisa merasakan hawa tidak mengenakan dari lantai 2. Samar-samar, bau busuk menyebar membuat suasana sangat tidak nyaman. Beberapa yang mencuri pandang masih melihat sosok terbungkus kain itu di ujung tangga. Nasrul dan Ipung sedikit menyesal berada di sana. Jangan gentar, tetap baca semuanya. Jangan berhenti. Salah seorang guru madrasah yang tertua mencoba menguatkan hati orang-orang di ruang utama. Gangguan-gangguan semacam ini memang itu tujuannya, membuat kita tidak khusyuk berdoa. Tetap percaya sama Kanjeng Nabi Muhammad dan tentunya Gusti Allah. Kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada makhluknya apapun itu. Insya Allah kita semua dalam perlindungannya. Amin. Nasrul berteriak keras, mengusir kecemasannya sendiri. Allahu Akbar. Amin, ikut berteriak. Aku rawedi, aku umatnya Nabi. Walaupun begitu, semua yang hadir membaca ayat-ayat suci sambil menunduk dengan ada perasaan merinding dan ketakutan dalam hati. Lalu saat pembacaan Al-Baqarah tiba di ayat 255, semua orang di situ seketika membacanya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengeraskan bacaan. Mungkin supaya makhluk apapun itu di lantai 2 itu bisa mendengar. Entah kenapa ada perasaan tenang dan keberanian yang perlahan muncul di dalam diri. Mas Irham mengisyaratkan yang lain untuk mengulang-ulang pembacaan ayat tersebut berkali-kali. Setiap kali mereka mengulang, keberanian dalam diri semakin bertambah. Mereka semakin yakin bahwa kekuasaan Tuhan jauh lebih besar daripada segala di dunia. Beberapa lama kemudian, suasana menjadi tenang. Hujan sudah mereda, menyisakan rintik kecil. Sosok di lantai 2 sudah tak terlihat lagi. Naya yang sedari tadi hanya menunduk, lekat menatap Ammar yang masih terkulai di pangkuannya. Ia baru menyadari suhu tubuh Ammar sudah tidak panas seperti tadi. Naya tergesa membuka baju Ammar. Bekas tapak tangan runcing kemerahan itu sudah hilang. Bayi itu kini benar-benar terlihat seperti tertidur pulas. Ammar? Naya tersenyum lega. Ia mendekap dan menciumi Ammar karena senang. Yulis dan Rosa memberitahu kepada Mas Irham. Pukul 1.30 dini hari malam itu mereka memutuskan untuk mengakhiri pembacaan doa dengan zikir, tahlil, takbir, dan tahmid. Mas Irham yang merasa lelah setelah memimpin doa berjam-jam mengambil segelas kopi. Ia berjalan ke teras untuk menghirup udara segar, meninggalkan orang-orang di dalam yang masih berzikir. Ia menyisipnya sambil memandang sekitar dan matanya menangkap sesuatu di pekarangan. Pohon rambutan besar yang daun-daunnya bergoyang sendiri di bawah hujan. Pohon itu seakan sedang menari. Sekilas Mas Irham melihat sosok bayangan putih yang duduk di antara dahan-dahannya. Mas Irham meneguk kopinya pelan. Menjelang subuh, orang-orang yang hadir mulai bergantian meninggalkan lokasi. Hara yang sempat tertidur lalu langsung berangkat ke musola berjamaah subuh.
Ada juga yang langsung pulang ke rumah. Puji-pujian subuh menggema di udara fajar, seakan membersihkan tempat itu dari segala suasana mencekam yang menyelimuti semalaman. Menenangkan hati siapapun yang mendengar. Naya dan Ammar sudah berbaring pulas di kamar. Yudis dan Rosa masih berjaga di teras dan nampak sedikit mengantuk. Sisa-sisa kopi dan rokok menjadi pendamping untuk berjaga. Mas Irham juga masih berada di rumah itu. Ia ingin memastikan sesuatu. Di sisi lain, matahari mulai menyingsing, membuat langit berpendar cerah kekuningan. Cuit burung kecil yang berterbangan menandakan bahwa hari sudah dimulai. Mas Irham berdiri di dekat pohon rambutan. Ia mengelilingi dan mengamati pohon itu dari atas ke bawah. Sesekali menyentuh bagian-bagian pohon tersebut. Lalu setelah beberapa lama ia mengitari pohon rambutan besar itu. Ia berjongkok di bawah. Matanya fokus pada sesuatu dengan serius. Yudis yang sedari mengamati tingkah Mas Irham berjalan mendekat sambil menguap. "Ngapain, Mas?" "Ini." Mas Irham menunjuk sesuatu dekat pangkal pohon di antara akar besar yang mengular. "Ada yang aneh tidak menurut sampean ini?" Yudis memicingkan matanya yang terasa agak berat. Ia memeriksa area yang ditunjuk Mas Irham. Semalam hujan turun dengan begitu deras, membuat tanah sangat basah, bahkan becek di beberapa tempat. Tapi di area yang ditunjuk Mas Irham, tak ada basah sama sekali. Seakan satu tempat kecil itu tidak terkena hujan, bahkan sangat kering. "Aku rasa ada sesuatu di sini." Mas Irham mengusap dagunya, berpikir mungkin kita bisa coba gali. "Roso," Yudis memanggil dari kejauhan. Ia membuat isyarat menggali dengan tangannya. "Bawain cangkul." Roso mengangguk dan mengambil cangkul di rumah belakang. Ia lalu menuju tempat Yudis dan Mas Irham di dekat pohon rambutan. Tanpa banyak menunggu, Mas Irham mulai menggali titik kering di dekat akar pohon. Yudis dan Roso dia mengamati dengan rasa penasaran. Tak butuh waktu lama, karena tak terlalu dalam. Terlihat sesuatu di dalam tanah. Ketiganya nampak kaget setelah mengetahui apa yang terpendam di tempat itu. "Astagfirullah!" Mas Irham sedikit mundur. Yudis hanya berdiri mematung melihat benda itu. "Ini..." Rosa mendekat mencoba melihat lebih jelas. "Ini buat nyantet ya?" "Iya." Mas Irham nampak tergagap. "Ini pul sihir, Mas." Di tempat di mana Mas Irham menggali, nampak sebuah benda kecil tergeletak. Sebuah benda kecil berbentuk seperti boneka pocong yang terbuat dari kafan yang nampak kotor oleh tanah dan bekas darah kering. Kelopak bunga kecoklatan juga nampak berserakan. "Kita harus apain sama benda ini?" Yudis menoleh ke arah Mas Irham. "Apa bisa kita rusak saja?" "Kita bawa ke tempat dosenku, Mas," ujar Mas Irham agak ragu. "Nggak bisa sembarangan buang atau membongkar barang kinian. Percuma, soalnya bisa balik lagi. Dosenku lebih tahu harus ngapain." "Asu," Roso mengumpat keras. Ia menatap tajam ke arah bul tersebut. "Asu, jancok. Kok ya ada yang tega berbuat gini sama Bu Retno? Apa gara-gara ini ibu jadi seperti itu?" "Ayo kita ke rumah dosenku di kota, Mas. Beliau pernah nyantri di Jombang." Mas Irham meletakkan cangkul di dekat galiannya. "Aku mau balik ambil motor, sekalian buat janji sama dosenku." "Terus ini diapakan sekarang?" Yudis menunjuk ke arah benda itu. "Sampean bungkus dulu pakai apa gitu. Jangan lupa baca bismillah pas ngambil." Mas Irham bergegas meninggalkan tempat. Ia tak ingin membuang waktu. Ini urusan yang tidak bisa ditunda. "Ini aku ambilin kantong plastik, Mas." Roso kembali dari rumah belakang membawa kantong plastik kecil. Yudis membungkus benda sialan itu dengan kantong plastik dan mengambilnya. Tak ada perasaan aneh atau apa. Benda itu terasa seperti benda pada umumnya. Siapa sangka benda kecil berukuran genggaman tangan itu sangat berbahaya. Yudis menggenggam benda itu dan berjalan ke teras. Ia nampak sangat marah dan tidak percaya bahwa ada orang yang setega ini berbuat jahat kepada keluarganya. "Mas," Naya muncul dari dalam rumah. Ia berlari kecil mendekati Yudis di teras. Wajahnya nampak lelah dan mengantuk dan panik. "Iya, Nay." "Ammar masih belum sadar juga." Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Cak Andi penulisnya dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.